Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita sudah membuat tombol tambah ya, kemudian juga sudah membuat untuk edit data atau ubah data. Nah, sekarang kita buat yang terakhir adalah hapus ya, atau delete. Nah, jadi ketika nanti misal nomor 1 atau nomor 4 ini kita hapus, nanti secara otomatis datanya akan terhapus ya, seperti bagaimana kalau kita menghapus di database. Nah, untuk di program sendiri bagaimana implementasinya? Seperti biasa, kita mainnya ke controller ya, kemudian juga view dan juga model. Nah, sekarang kita kembali ke bagian controller ya, controller mahasiswa. Nah, di sini kita buat sebuah function ya, sebuah function atau method. Namun sebelum kita buat function atau metodenya, di bagian controller terlebih dahulu, oke, langsung saja ya, kita di controller saja. Nanti kita tambahkan di view-nya untuk link aksesnya, dan terakhir kita tambahkan di bagian model mahasiswa, gitu ya. Nah, untuk di bagian function untuk controller, seperti biasa kita buat sebuah public function ya, public function, kemudian kita buat tombol hapus data gitu ya, hapus data, atau kita delete saja ya, delete biar sama seperti CRUD ya, delete itu. Kemudian kita panggil variabel where ID ya, ID bersama seperti pembuatan di update gitu ya, menggunakan ID karena nanti menghapusnya berdasarkan ID. Kemudian kita buat atau kita deklarasikan ID ini where array, dapat array ID ya, karena berdasarkan ID. Kalau mau juga bisa berdasarkan npm. Nah, karena kita sudah pakai ID, kita gunakan ID. Nah, selanjutnya adalah kita panggil atau kita sinkronkan ke model ya, this mahasiswa, model ya, model mahasiswa. Nah, kemudian kita buat sebuah method atau function di model, nantinya kita buat dengan nama hapus data itu ya, atau delete data dengan nama delete data where, di mana tabel mahasiswa, oke. Kemudian kita redirect, jadi ketika dia setelah menghapus ya datanya, memanggil model, kemudian model mengirimkan kembali, akan redirect jika berhasil mengembalikan nilainya ke controller index mahasiswa atau defaultnya controller mahasiswa gitu ya. Redirect mahasiswa index gitu ya. Oke. Nah, ini controllernya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian model ya. Nah, jadi kita masuk ke bagian model.
Nah, di bagian model sama seperti bagian bawah, kita buat sebuah method public function ya. Tadi apa namanya adalah delete data ya. Nah, delete. Oke, untuk nama jangan sampai salah ya, seperti tadi. Kalau salah dia tidak atau ada terjadi error gitu ya. Data, delete data, kemudian where table, oke, kemudian kurung kurawa jangan lupa. Nah, kita gunakan variable this ya, db, jangan lupa tambahkan db karena nanti yang ini akan kita hapus ya. Where, variable where, oke, kemudian kita tambahkan lagi this db. Nah, perintahnya adalah delete atau hapus. Apa yang dihapus? Tabel ya, tabel yang ada di filenya ya, di database ya, isian file yang ada di database. Oke, kalau sudah kita saving. Nah, yang terakhir adalah kita modifikasi bagian view ya, di bagian hapus. Nah, ini kita copy paste saja di bagian apa namanya wrap ini ya, kita copy paste, copy, kemudian kita pindah ke bagian bawah. Nah, selanjutnya adalah edit, ini kita ganti menjadi sesuai dengan controllernya tadi, kita kasih nama adalah delete gitu ya, delete. Oke, nah untuk ID-nya sudah ada ya, sudah tidak perlu dirubah lagi. Sekarang kita coba eksekusi, simpan. Saya coba tambahkan sebuah data lagi, 32 misalnya, nama Gunadarma perempuan, saya ping, kemudian saya coba hapus. Oke, sudah hilang ya. Nah, datanya dihapus, sudah hilang. Terus nama Sri ini saya hapus misalnya. Oke. Nah, jadi tombol hapusnya sudah berhasil gitu ya. Mari saya ulang sekali ya untuk prosesnya. Jadi di bagian mahasiswa kita buat sebuah method atau function delete ya. Jangan lupa dideklarasikan parameternya, kita buat ID. Nah, ID ini nanti akan menginduk kepada ID yang ada di database yang terdapat di dalam tabel TB mahasiswa. Nah, yang kita koneksikan melalui model ya, model mahasiswa. Nah, di dalam model mahasiswa kita buat sebuah method atau function delete data ya. Nah, kemudian dia akan memanggil method mahasiswa method delete data. Nah, di sini akan ada terjadi proses hapusing data berdasarkan controller yang kita buat gitu ya. Oke. Nah, proses ini sebelumnya adalah mulai dari view yang ada di sini. Sesuai dengan requestnya adalah meminta hapus data berdasarkan ID ya, akan diproses, dideklarasikan ID-nya di function delete, kemudian akan diproses oleh si model. Nah, model kemudian akan memproses atau menghapus data ya, kemudian akan menampilkan kembali data di apa namanya, di redirect di controller bagian index yang ini yang ditampilkan. Oke, kira-kira itu ya terkait dengan coding delete. Kalau untuk yang bagian hapus atau delete ini tidak terlalu panjang ya prosesnya, karena semuanya sudah dibuat di awal, tinggal kita menambahkan sedikit saja. Nah, cuma yang paling banyak proses itu adalah di bagian update ini ya, agak sedikit rumit prosesnya karena dia gabungan dari proses input dan kemudian select itu ya, atau
read-nya dikombinasi jadi 2, kemudian ditambah proses update. Oke, nah silahkan dicoba di rumah ya, jangan sampai tidak dicoba, karena untuk coding ini harus banyak-banyak latihan ya, dan tidak juga harus dihafal. Yang paling penting adalah dipahami prosesnya. Namun kalau mau menghafal juga itu lebih bagus gitu ya. Nah, tapi saran Bapak kalau memang kemampuan untuk menghafalnya itu tidak terlalu bagus, maka Bapak sarankan untuk pemahamannya yang lebih diutamakan. Oke, itu saja hari ini ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.